Bab 16. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Keesokan paginya, Yang Xuan dan Sunan sedang sarapan di rumah. Zhang Huafang tiba-tiba keluar. Bu, ibu tidak pulang untuk mengambil gandum. Kenapa ibu pulang begitu cepat, dan gaunmu? Sunan bertanya-tanya. Saat itu musim panas yang terik, tetapi Zhang Huafang mengenakan mantel bulu, beberapa kalung di lehernya, dan berbagai macam cincin permata di jarinya. Aku akan mengambil segenggam gandum. Keluarga Chen sudah mati, dan aku tidak perlu bersembunyi. Zhang Huafang bergegas kembali ke Nanjiang semalam setelah melihat berita bahwa semua keluarga Chen telah menderita. Kamu, serahkan 5 juta yang kamu hasilkan dari mendirikan kios sehari sebelum kemarin. Zhang Huafang mengulurkan tangan dan berkata, makanlah keluargaku dan tinggallah di keluargaku. Tidak ingin menelannya sendirian sekarang setelah kamu menghasilkan uang. Yang Xuan meletakkan sumpitnya dengan tenang dan berkata dengan lemah, uang itu bukan milikku. Aku meminta teman-temanku untuk datang dan membantu hari itu. Uangnya telah dikembalikan. Apa? Kembalikan. Zhang Huafang sangat marah. Dasar pecundang, apa maksudmu? Sekarang, siapa yang akan membayar semua ini padaku? Bang bang. Pada saat ini, 2 orang staf tiba-tiba masuk ke mal dari luar dan berkata kepada Zhang Huafang, Nyonya, bisakah Anda membayar sekarang? Hari ini, Zhang Huafang pergi berbelanja dengan gila-gilaan di mal tepat setelah dia dalam perjalanan ke Nanjiang. Dia menganggap 5 juta yuan milik Yang Xuan sebagai kantongnya sendiri dan menyuruh staf mal untuk pulang bersamanya untuk membayar. Karena jumlah konsumsinya relatif besar, Zhang Huafang dianggap sebagai tamu terhormat, jadi mal telah menetapkan preseden untuknya. Tetapi sekarang, saya mendengar Yang Xuan mengembalikan 5 juta itu. Temukan dia, Anda meminta uang kepadanya. Zhang Huafang menunjuk Yang Xuan. Anggota staf Yao Yao berkata, maaf, Nyonya. Kami hanya mengenali pembeli. Apakah Anda menggesek kartu atau uang tunai? Saya tidak punya uang sekarang. Zhang Huafang melihat bahwa dia tidak dapat membuang pot, jadi dia harus berkata dengan sedih, ini masalah besar untuk mengembalikan barang-barang itu kepada Anda. Kedua staf itu tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi mereka tetap berkata dengan sabar, tidak apa-apa mengembalikan barang. Silakan bawa faktur dan pergi ke mal. Faktur, wajah Zhang Huafang tampak gugup dan ragu-ragu, saya merobek faktur itu begitu saya merasa senang. Apa? Apakah Anda merobek faktur itu? Staf itu berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu kami harus minta maaf. Kami tidak dapat menangani pengembalian barang untuk Anda tanpa faktur. Ini adalah aturan yang dilanggar. Mengapa Anda tidak dapat mengembalikannya tanpa faktur? Zhang Huafang mulai menumpahkan, saya tidak peduli. Pokoknya, barang-barangnya ada di sini. Apakah Anda suka atau tidak? Tidak ada faktur. Ini adalah peraturan yang dilanggar. Saya tidak mengenalinya. Jelas bahwa staf itu pernah mengalami hal serupa. Tidak kaku atau lambat, Nyonya, jika Anda tidak membayar lagi, kami dapat melaporkannya kepada petugas. Perilaku Anda saat ini telah dicurigai sebagai penipuan. Jumlah yang Anda belanjakan hari ini cukup untuk dijatuhi hukuman lebih dari 7 tahun. Wajah Zhang Huafang memucat ketika mendengar ini. Sunan bahkan lebih ingin menghentakkan kakinya. Barang-barang yang dikonsumsi Zhang Huafang hari ini setidaknya bernilai lebih dari 1 juta. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dengan tergesa-gesa memohon kepada staf, tetapi staf itu telah mengeluarkan ponsel mereka untuk melapor kepada petugas. Akunnya ada di kepalaku dan akan dikirimkan kepadamu. Besok, pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan samar di sampingnya. Dia tidak ingin melihat Sunan malu. Ya, Anda mendengarku. Itu yang dia katakan. Itu ada di kepalanya. Takut akan penyesalan Yang Xuan, Zhang Huafang dengan cepat menemukan pena dan kertas dan meminta Yang Xuan untuk menulis catatan. Staf itu ragu-ragu sejenak dan berkata, baiklah, besok sebelum jam 6 sore, jika belum sampai, kami akan langsung menelepon polisi saat itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi sambil membawa catatan itu. Dia menemukan catatan itu lagi, mengetahui tempat tinggal pihak lain, dan tidak perlu khawatir tentang wan prestasi pihak lain. Namun, Yang Xuan membersihkan piring dan sumpit seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan pergi ke dapur untuk mencuci piring. Putriku, dengarkan aku. Kamu ceraikan pecundang ini sekarang juga.
Menurut hukum, utang suami istri harus ditanggung bersama. Jika kamu menceraikannya sekarang, akun ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jika kamu ingin masuk penjara, biarkan dia duduk sendiri. Zhang Huafang dengan cepat merendahkan suaranya dan memberi Sunan nasihat. Bu, Sunan menggertakkan giginya dan berkata, kamu sendiri yang membuat masalah, tetapi sekarang kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah menurutmu itu pantas? Baiklah, aku baik hati seperti hati dan paru-paru keledai. Zhang Huafang berkata dengan marah, kalau begitu, tunggu saja sampai kau melunasi hutangmu dengan si pecundang itu. Setelah itu, dia berdiri dengan marah dan pergi. Ketika dia pergi, dia hendak mengambil mantel bulu dan perhiasan yang dibelinya hari ini, tetapi dia dihentikan oleh Sunan. Sekarang dia berutang begitu banyak uang. Barang-barang ini bisa dijual untuk menyelamatkan keadaan darurat. Di mana ibu kita? Bagaimana keadaannya? Yang Xuan keluar dari dapur setelah mencuci piring. Dia melihat Sunan mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, ada apa denganmu? Sunan menghela napas, aku tahu kau baik-baik saja, tetapi di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang sekarang? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak membayarnya besok? Yang Xuan tertawa, ini tentang ini. Jangan khawatir, aku tahu. Melihat ketidakpedulian Yang Xuan, Sunan diam-diam merasa aneh. Dia selalu merasa bahwa Yang Xuan berbeda dari masa lalu akhir-akhir ini, seperti orang yang berbeda. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenal begitu banyak teman kaya? Sunan meragukan bahwa sekelompok orang yang membeli mobil listrik di pasar Loak tidak sesederhana orang kaya biasa. Oh, aku teman sekelas. Dulu hubungan kita baik-baik saja. Ngomong-ngomong, tolong bantu aku. Yang Xuan membuat komentar asal-asalan. Sunan penuh dengan keraguan. Pada jamuan penyambutan kemarin, Kapten Keamanan adalah teman sekelasnya. Dia juga orang yang mengendarai mobil mewah teratas di pasar Loak. Mengapa teman sekelasnya begitu hebat? Pada saat ini, sebuah berita muncul di TV. KTT Keuangan Dunia secara resmi dibuka. Seorang pria tua berkostum tang sedang berpidato di mimbar. Tatapan mata Yang Xuan tidak menarik perhatian pria itu. Dia bahkan merasa sedikit tidak percaya. Dia berpikir bagaimana dia bisa muncul pada kesempatan ini. Siapa pria ini? Tanya Yang Xuan. Sunan menatap layar TV dan berkata, kamu bahkan tidak mengenalnya. Chao Zhenhua, orang terkaya baru di dunia, dulunya sangat rendah hati dan tidak pernah mengumumkan kekayaannya, jadi tidak ada yang mengenalnya. Baru 3 tahun yang lalu dia tiba-tiba muncul ke permukaan. Orang-orang tahu bahwa masih ada orang nomor 1 di dunia. Kekayaan di tangannya puluhan kali lipat dari pendahulunya. Dialah orang terkaya di dunia yang sebenarnya. Berbaring telentang, lelaki tua ini benar-benar menikmati hidup. Dia telah menghilang selama beberapa tahun. Apakah ini ritme pemberontakan? Yang Xuan memarahi diam-diam di dalam hatinya, lalu tersenyum pada Sunan, karena dia sangat kaya. Mengapa kita tidak menemukannya untuk mendapatkan sebagian dan membiarkannya membantu kita melunasi utang besok? Bahkan jika kamu melamun, kamu tidak akan melakukan itu. Sunan memutar matanya dengan marah dan sama sekali tidak menanggapi hal ini. Dia hanya mengira orang ini benar-benar bercanda. Yang Xuan tidak memulai, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. KTT itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Chao Zhenhua sedang berpidato. Dia tiba-tiba berhenti, mengeluarkan ponsel hitam tua dari tangannya dan melihatnya. Kemudian wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba berlari dari mimbar di hadapan semua orang. Ada apa dengannya? Sunan menatap. Ini adalah siaran langsung global. Setidaknya lebih dari 1 miliar orang menonton. Bagaimana mungkin Chao Zhenhua melakukan tindakan seperti itu? Dia mungkin diare, haha. Yang Xuan tersenyum dan kembali ke kamarnya sambil memegang ponselnya. Ponsel itu baru saja berdering. Junho, apakah itu benar-benar kamu? Begitu aku selesai berbicara, aku mendengar suara Chao Zhenhua yang sangat mengharukan. Setelah 3 tahun, Yang Xuan merasa sedikit ramah ketika dia mendengar suara satu sama lain. Dia berkata pelan, siapa lagi yang bisa kujadikan? Kau budak tua, Niuba, sekarang kau adalah orang terkaya di dunia. Junho, itu benar-benar kau. Chao Zhenhua begitu gembira hingga suaranya tercekat. Aku tahu bahwa Junho tidak semudah itu mati. Setelah kejadian itu 3 tahun lalu, aku diam-diam mencari jejak Junho. Aku selalu percaya bahwa Junho pasti masih hidup. Aku tidak punya pilihan selain mempublikasikan kekayaanmu,
berinvestasi di berbagai bidang, dan aktif di hadapan publik, sehingga aku berharap kau bisa melihatnya suatu hari nanti. Chao Zhenhua adalah budak tua Yang Xuan. Dia bertanggung jawab untuk membantu Yang Xuan mengurus kekayaannya dan beberapa keperluan duniawi. Dia setia kepada Yang Xuan. Tuan, aku akan segera menyerahkan semua hartaku kepadamu. Tidak, Yang Xuan berkata pelan, kau mengenalku. Aku pusing saat melihat benda-benda itu. Sebaiknya kau terus mengurus benda-benda ini untukku di masa depan. Selain itu, kau berikan aku sedikit uang terlebih dahulu. Aku berguna. Baik, bawahanku. Budak tua itu melihat bahwa nomor tersebut menunjukkan Nanjiang dan berkata, Grup Tiancheng di kota Nanjiang juga merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh kalian. Sekarang presiden nominalnya adalah Zhang Gaoping. Aku menaruh kartu di sana. Sekarang aku akan segera berangkat ke Nanjiang. Jangan repot-repot. Yang Xuan berkata, sampaikan salamku kepada pihak lain. Aku akan pergi ke sana sendiri nanti. Selain itu, identitasku belum dipublikasikan. Jika kalian datang ke sini saat ini, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Baik, aku akan mengaturnya sekarang. Gedung Tiancheng, Tengara Nanjiang. Karena mobil listriknya laku, Yang Xuan harus mengayuh sepeda bersama untuk mengejar ketertinggalannya. Wah, tepat di lantai bawah, sebelum mobil berhenti dengan mantap, jok belakang terhantam keras. Jika orang lain mengganti, semua orang harus terbang keluar. Yang Xuan menoleh dan melihat bahwa mobil yang menyebabkan kecelakaan itu adalah Audi A6 merah besar. Seorang wanita muda yang modis turun dari dalam. Zhao Yue, Yang Xuan saling mengenali dan dengan enggan menganggapnya sebagai sahabat Sunan. Dia telah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Kenapa kamu? Lupakan saja, berkendara perlahan di masa depan. Yang Xuan tersenyum. Karena dia seorang kenalan, tidak perlu peduli. Lupakan saja. Zhao Yue melepas kacamata hitamnya dari pangkal hidungnya, menatap dengan sedih ke bagian depan mobil yang runtuh, menunjuk ke hidung Yang Xuan dan berteriak, kenapa kamu pecundang seperti ini? Apakah kamu tidak punya mata? Menabrak mobilku seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Yang Xuan tertegun dan berkata dengan lemah, sepertinya kamu menabrakku. Kentut, meskipun Zhao Yue bertemu Yang Xuan beberapa kali sebelumnya, seperti semua orang, dia sama sekali tidak memperhatikan pecundang ini. Siapa yang menyuruhmu memarkir mobil tua itu di sini? Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Jangan bicara omong kosong. Apa yang akan kau lakukan hari ini? Yang Xuan saling menatap dan saling memandang. Tiba-tiba, sudut mulutnya dengan lembut membangkitkan sentuhan keceriaan. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan berkata perlahan, menurutmu, apa pendapatmu tentangku? Kompensasi. Begitu dia mengucapkan sepatah kata, Zhao Yue menelan kata-kata itu di belakangnya, karena dia tahu detail tentang pecundang itu dengan sangat baik. Bahkan jika dia menggoresnya, tubuhnya paling banyak hanya 200 yuan. Dan dia selalu menjadi suami nominal Sunan. Tidak hemat biaya untuk mencabik wajahnya demi sedikit uang. Setelah memikirkannya sebentar, dia hanya berkata, berlututlah, pukul 3 kepala mobilku, lalu minta maaf padaku. Selesai. Zhao Yue, lihatlah kenalan-kenalan itu. Aku tidak akan peduli denganmu hari ini. Yang Xuan berkata dengan tenang. Ada ekspresi tidak senang di wajahnya. Jika dia tidak melihat wajah Sunan, dia pasti sudah menamparkan wajahnya. Tepat setelah berjalan 2 langkah menuju gedung, Zhao Yue tiba-tiba menyusul dari belakang dan berhenti di depan. Tidak semudah itu untuk lari. Tidak semudah itu. Jika kamu tidak bersujud di depan mobilku dan meminta maaf hari ini, jangan pikirkan itu. Melihat ekspresi arogan satu sama lain, Yang Xuan hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan kalimat tidak akan mati jika dia tidak mati melompat keluar dari benaknya. Banyak orang berhenti untuk menonton. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yue, mereka tertarik. Seseorang telah menyalakan kamera dengan ponsel mereka dan membujuk, bersujudlah dengan cepat dan minta maaf pada mobil itu, hahaha. Aku bisa minta maaf atas mobilmu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku hanya minta maaf. Aku tidak tahu apakah mobilmu sanggup menahannya. Zhao Yue mencibir, apakah ini harga diri orang miskin dalam legenda? Sebelum berlutut, kau harus mengatakan sesuatu yang keras. Oke, aku akan memberimu langkah ini hari ini. Aku ingin melihat bagaimana mobilku tidak sanggup menahannya. Setelah itu, dia berteriak ke sekeliling, semua orang telah merekamnya.
Ketika kau kembali, kau harus mengirim lingkaran teman-teman. Ketika kau harus mengirim video kecil, kau dapat memastikan kebakaran. Semua orang melangkah masuk 2 langkah satu demi satu, mengangkat ponsel mereka karena takut kehilangan permainan sekali seumur hidup itu. Yang Xuan mencibir dan langsung menuju Audi A6 merah besar di sebelahnya. Zhao Yue melingkarkan tangannya di dadanya dan tampak sadis. Ledakan, tepat ketika semua orang sedang menunggu untuk melihat permainan yang bagus, Yang Xuan tiba-tiba menendang bagian depan mobil. Sebenarnya, kaki ini tampak bersahaja dan memiliki sedikit tenaga, tetapi bodi mobil mengeluarkan suara tumpul. Setelah berguncang beberapa saat, sebuah lubang besar seukuran bola basket muncul di bagian depan mobil. "Mobilku!" teriak Zhao Yue. Dia melesat melewatinya, menoleh dan menarik pakaian Yang Xuan dan mendesis di bagian bawah, "Dasar udik, kau harus memberiku ganti rugi. Aku akan menelepon istrimu dan memintanya untuk datang dan memberi ganti rugi." Yang Xuan membiarkan pihak lain menarik kerah bajunya, tubuhnya berdiri diam, dan wajahnya berkata dengan tenang. "Sekarang beri kau kesempatan dan segera lepaskan, kalau tidak aku dapat menjamin bahwa akhirmu tidak akan lebih baik dari mobilmu." Dalam kamus Yang Xuan, tidak pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa pria tidak bisa mengalahkan wanita. Zhao Yue jelas telah membuat Yang Xuan kesal berulang kali. "Apa yang kau lakukan?" Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan gedung Tiancheng bergegas mendekat. "Nona Zhao, ada apa?" Penjaga keamanan terkemuka jelas mengenal Zhao Yue. Zhao Yue dengan cepat menunjuk Yang Xuan, "Orang udik ini menabrakkan mobilku dan mengancamku di sini." "Baiklah, dari mana kau datang, bocah bau?" Kapten keamanan itu melotot ke arah Yang Xuan dan berkata, "Cepat minta maaf pada Nona Zhao, lalu ganti rugi semua kerugiannya, kalau tidak, kamu tidak akan merasa lebih baik hari ini." Yang Xuan sedikit menoleh ke samping. "Kamu bahkan belum menemukan sebab dan akibat dari masalah ini. Buatlah kesimpulan di sini. Sebagai kapten keamanan, apakah melakukan hal seperti ini tidak adil?" "Sao Te, bunyikan bunyi bip di sini." Kapten keamanan itu berkata dengan tidak senang, "Apakah kamu tahu siapa dia?" "Dia adalah bintang yang sedang dipersiapkan perusahaan untuk menandatangani kontrak baru-baru ini. Pemain wanita nomor 1 dari drama berikutnya perusahaan. Dasar pecundang, apakah kamu memenuhi syarat untuk memaksanya ke sini?" Yang Xuan tertegun dan langsung tersenyum diam-diam. "Kamu bekerja dengan siapa dan identitas apa?" "Sial, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong?" Kapten keamanan itu mengeluarkan rol karet dari pinggangnya dan berkata dengan keras, "Satu peringatan terakhir. Jangan terlalu ceroboh. Aku akan mematahkan kakimu sekarang juga." Yang Xuan tidak bisa berkata-kata. Tiancheng Group juga merupakan perusahaan terkemuka di kota Nanjiang. Bagaimana kualitas orang yang direkrut bisa begitu rendah? Sepertinya kita harus menjaganya dengan baik nanti. "Sepupu." Pada saat ini, Zhao Yue tiba-tiba berteriak kegirangan ke satu arah, dan seorang pria parubaya berjas coklat datang ke sini. "Cheng Zonghao." Ketika semua orang melihat pria ini, mereka dengan cepat membungkuk dengan hormat. "Apa yang terjadi?" Sekelompok orang berkerumun di sini. "Seperti apa? Apakah kamu tidak harus bekerja?" Pria berjas itu memiliki sedikit temperamen kepemimpinan, katanya dengan suara yang dalam. "Sepupu, kamu harus membantuku memutuskan." Zhao Yue buru-buru menyapanya, memegang lengan pria berjas itu, dan menjelaskan masalahnya dengan tambahan bahan bakar dan cuka. Dengan wajah muram, pria berjas itu menunjuk Yang Xuan Dao. "Sekarang saya perintahkan Anda untuk segera meminta maaf dan mengganti kerugian." Yang Xuan tertegun dan tiba-tiba merasa sedikit lucu. "Perintah?" Dia biasa memberi perintah kepada orang lain. "Oke. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memerintah saya?" Yang Xuan Huan memegang tangannya dan berkata dengan penuh minat. "Saya wakil presiden grup Tiancheng." Pria berjas itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tampak sangat bangga. Seruan terdengar di antara kerumunan. Kata-kata ini cukup berbobot, "Wakil Presiden Grup Tiancheng." Tidak bisa berkata-kata, Yang Xuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, memikirkan bagaimana Grup Tiancheng mencapai posisi ini selangkah demi selangkah. Wajar untuk mengatakan bahwa satu atau dua karyawan di bawah ini memiliki kualitas yang buruk. Bagaimana manajemen senior dapat melakukan hal yang sama? Jatuh. Pada saat ini, telepon Yang Xuan tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang aneh. Begitu dia berhasil tersambung, dia mendengar pihak lain sedang terburu-buru. "Maaf, Tuan Yang,
Saya Zhang Gaoping dari grup Tiancheng. Tuan Chao mengatur agar saya menjemput Anda di sini pagi-pagi sekali, tetapi kemacetan lalu lintasnya sangat parah. Saya akan segera ke sana. Mohon tunggu sebentar. Jaga baik-baik karyawan Anda. Apa-apaan ini? Saya akan memecat beberapa orang dan melepaskan mereka. Yang Xuan berkata dengan marah. Setelah menutup telepon, saya menemukan ada yang salah dengan ekspresi orang-orang di sebelah saya, dan semuanya menunjukkan sarkasme. Nafas Zhao Yue yang yin yang aneh, "Yo, saya masih memuat bawang putih di sini. Ada apa? Siapa yang Anda panggil? Siapa yang Anda pecat?" Hahaha. Kapten keamanan juga berkata sambil tersenyum, "Akhir-akhir ini, semakin menarik. Bahkan Hicks akan berpura-pura dipaksa, tetapi bisakah Anda membawa beberapa otak?" Yang Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini dan berkata dengan malas, "Anda harus segera menjalani prosedur pengunduran diri untuk menghindari rasa malu nanti." Hahaha. Ketika mereka mendengar ini, mereka tertawa lebih gembira. Satu persatu, mereka menutupi perut mereka dan membungkuk. "Emma, aku tertawa terbahak-bahak. Apakah otak pria ini terjepit pintu?" Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di dekatnya, dan sebuah Rolls-Royce hitam melaju kencang ke arah ini, dengan rem mendadak mendengarkan sisi jalan. Melihat mobil itu, semua orang langsung tampak serius. Pria berjas itu terkejut dan gemetar. Dia dengan cepat membungkuk dan berlari untuk membantu menarik pintu. "Tuan Zhang." Keluar dari mobil itu seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi dan mengenakan setelan Zhongshan. Matanya sehat dan bersemangat dan penuh semangat. Begitu dia turun dari mobil, dia mengejutkan semua orang. Orang ini adalah Presiden Grup Tiancheng, Zhang Gaoping. Namun, wajah Zhang Gaoping tampak sedikit muram saat ini. Dia mengabaikan pria berjas itu dan berjalan lurus ke arah pria berjas itu. Pria berjas itu tampaknya tidak menyadari wajah Zhang Gaoping. Dia mengedipkan mata pada Zhao Yue, "Ini adalah presiden kita Zhang." Wajah Zhao Yue berubah drastis. Meskipun dia datang untuk menandatangani kontrak dengan grup Tiancheng hari ini dan menjadi seorang bintang, dia masih belum memenuhi syarat untuk melihat Zhang Gaoping dengan matanya sendiri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Zhang Gaoping lebih memperhatikannya, karir aktingnya akan menjadi bintang di masa depan. "Halo, Tuan Zhang. Nama saya Zhao Yue. Saya adalah pemain baru di perusahaan ini." Zhao Yue dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan terbaiknya dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Tidak dapat dihindari untuk menggoda. Dia berpikir bahwa dengan kecantikannya, selama dia seorang pria, dia harus lebih sering melihatnya. Namun, Zhang Gaoping bahkan tidak mengangkat kelopak matanya ke sana. Dia melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang Xuan?" Semua orang tercengang. Mereka belum pernah mendengar nama itu. Zhao Yue tercengang, dan segera melompat ke Yang Xuan dan berkata, "Wah, Yang Xuan, lihatlah, masalah ini begitu gaduh hari ini sehingga membuat Presiden Zhang waspada. Jangan berlutut dan minta maaf kepada Presiden Zhang." Begitu mereka mendengar bahwa orang desa itu adalah Yang Xuan, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. "Dasar orang desa, tahukah kamu seberapa besar pengaruhmu terhadap citra perusahaan? Cepat minta maaf kepada Presiden Zhang." Pria berjas itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan dengan cepat berkata, "Tuan Zhang, harap tenang dan serahkan saja padaku untuk memastikan kepuasan Anda." Kemudian dia berkata kepada beberapa penjaga keamanan dengan nada muram, "Apa yang kalian tunggu? Patahkan kaki anjing Hik itu segera. Lagi pula, selama itu adalah niat Presiden Zhang, apalagi mematahkan kaki Hik, tidak ada salahnya mematahkan lehernya di tempat." "Apakah Anda Yang Xuan?" Zhang Gaoping melirik Yang Xuan. Tanpa menunggu Yang Xuan berbicara, Zhao Yue yang ada di sebelahnya dengan cepat menyela, "Itu dia. Dia orang desa. Dia baru saja menabrakkan mobilku. Presiden Zhang, Anda harus memutuskan untukku." Minggir. Tanpa diduga, Zhang Gaoping, yang selalu memiliki temperamen yang baik, tiba-tiba melontarkan komentar kasar, mendorong Zhao Yue ke samping, berjalan maju beberapa langkah, berdiri di depan Yang Xuan, membungkuk 90 derajat dan berkata dengan hormat, "Halo, Presiden Yang, saya Zhang Gaoping, Presiden Grup Tiancheng. Selamat datang Presiden Yang untuk secara resmi mengambil alih perusahaan hari ini. Di masa depan, saya harus mengikuti Presiden Yang." His. Setelah hembusan napas dingin, ada keheningan yang mematikan di sekitar, menatap pemandangan di depan mereka.
Zhang Gaoping memanggil orang desa ini dengan sebutan Presiden Yang. Ini adalah mimpi tidak, bahkan dalam mimpi pun tidak. Presiden Zhang, ini, Anda tidak mungkin membuat kesalahan. Pria ini pecundang. Zhao Yue tidak bisa mempercayai matanya sepanjang waktu. Dia hanya membuka mulutnya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Itu adalah pria berjas. Zhao Yue tidak memiliki penglihatan seperti itu. Pria berjas itu pasti memilikinya. Meskipun pemandangan di depannya sangat misterius, itu adalah fakta. Dia segera memilih cara terbaik untuk menyelamatkannya. Diam, pria berjas itu mengubah wajahnya dan menunjuk ke ujung hidung Zhao Yue. Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah dipecat dan kontrak telah dihentikan. Sejak saat itu, Anda tidak ada hubungannya dengan grup Tiancheng. Sepupu, Zhao Yue sedang terburu-buru. Keinginan masa kecilnya adalah menjadi bintang. Dia telah membayar banyak uang. Sulit untuk menandatangani kontrak. Bebek yang dimasak tidak bisa terbang seperti ini. Diam, kita tidak ada hubungan keluarga. Sepupu kita hanya mengenali kita dan langsung menghilang dari pandanganku. Setelah memarahi Zhao Yue, pria berjas itu dengan cepat mengubah wajahnya dan menyanjung Yang Xuan. Salah paham, tadi semuanya salah paham. Tuan Yang, orang dewasa Anda tidak mengingat penjahat. Saya tidak tahu identitas Anda tadi. Di masa depan, sebelum dia selesai, Yang Xuan berjalan menuju pintu perusahaan tanpa menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, "Jangan biarkan aku melihat sampah seperti ini di masa depan." Zhang Gaoping sangat marah sehingga dia menyentak sudut mulutnya, menoleh dan menunggu pria berjas itu dengan ganas, "Keluar dari sini sekarang juga, dan ini belum berakhir. Aku akan menyelesaikan akun untukmu nanti." Kamu buta. Pada hari kerja, Zhang Gaoping selalu memiliki temperamen yang baik dan selalu berbicara dengan sopan. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengalami kebakaran seperti itu. Sebenarnya, itu bukan salahnya. Hanya dia yang tahu bahwa posisinya sebagai presiden grup Tiancheng hanyalah boneka, dan Chao Zhenhua adalah bos sebenarnya di belakangnya. Namun tadi malam, Chao Zhenhua tiba-tiba memberitahunya bahwa ketika pemilik gedung yang sebenarnya akan datang untuk mengambil alih besok, Zhang Gaoping menyadari bahwa ada orang besar di belakang Chao Zhenhua. Orang besar di belakang orang besar, energi seperti itu, keterkejutan seperti itu, dan dia tersinggung ketika dia muncul. Sulit bagi Zhang Gaoping untuk tidak marah. Lantai atas gedung Tiancheng, kantor presiden, meliputi area seluas setidaknya 200 meter persegi. Ada jendela Perancis kristal besar, batu langka, tanaman hijau, barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Yang Xuan bersandar pada sandaran kursi yang lebar dan empuk. Zhang Gaoping menyerahkan sebuah kotak kecil dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Saya belum pernah membuka kotak ini. Presiden Chao meminta saya untuk menyerahkannya kepada Anda." Yang Xuan mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kartu bank biasa. Ia memasukkannya ke dalam sakunya dan berkata pelan kepada Zhang Gaoping, "Di masa depan, Anda akan tetap menjadi presiden grup Tiancheng. Saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitas saya." "Ya, jangan khawatir, Tuan Yang, saya tahu apa yang harus dilakukan." Zhang Gaoping menjawab dengan cepat. Setelah menjelaskan beberapa patah kata, Yang Xuan telah berencana untuk pergi. Tetapi Zhang Gaoping harus membiarkan Yang Xuan melihat laporan keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Yang Xuan tahu bahwa anak laki-laki itu setia dan berpikir bahwa tidak ada yang salah, jadi ia berjanji untuk duduk di sini sebentar sebelum pergi. "Tuan Yang, saya sering pergi keluar untuk urusan bisnis. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, Anda dapat menemukan asisten saya." "Tidak, sekarang seharusnya asisten Anda." Zhang Gaoping menunjukkan senyum main-main dan memutar nomor telepon. Setelah beberapa saat, seorang wanita seksi, montok, dan sangat lembut datang membawa setumpuk data. "Presiden Yang, namanya Liu. Dia memiliki kemampuan profesional yang kuat. Di masa depan, dia akan menjadi tanggung jawab Anda. Anda dapat menemukannya untuk apapun, baik itu pekerjaan atau kehidupan." Zhang Gaoping berdiri dan bergegas ke Liu lagi. "Ini Presiden Yang. Kalian berdua berkomunikasi dengan pelan-pelan dulu. Saya ada urusan dulu." Setelah itu, Zhang Gaoping bangkit dan pergi, dan menatap Yang Xuan dengan tatapan khusus. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya sesuatu yang tak terkatakan dapat diterapkan pada masyarakat dan dunia manapun. "Tuan Yang, nama saya Liu.
Ini adalah laporan keuangan perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Silakan lihat. Liu sedikit membungkuk dan meletakkan tas arsip di tangannya di atas meja. Tindakannya sangat lambat dan tanpa kepura-puraan, tetapi ada bau yang jelas dalam beberapa detail. Ini cukup sesuai dengan selera Yang Xuan. Jika pihak lain muncul, Yang Xuan harus mengusir orang-orang. Baiklah, aku akan melihat informasinya nanti. Aku baru saja mendengar Xiao Zhang berkata aku bisa datang kepadamu jika aku punya sesuatu dalam hidup. Yang Xuan mempermainkan selera. Dia bukan seorang pria sejati. Ketika dia berada di kamp pelatihan sebelum rambutnya tumbuh, dia menghamili seorang instruktur wanita seksi. Liu tersenyum. Ada ribuan bea cukai di sudut matanya. Tanpa Yang Xuan Duo berkata, dia dengan lembut melilitkan punggungnya, mengulurkan 2 karet gelang, dengan lembut menempelkannya di bahu Yang Xuan, dan berkata dengan suara yang cukup untuk melelehkan marmer, di masa depan, aku akan menjadi asisten Presiden Yang. Tentu saja, saya mempunyai tanggung jawab untuk membantu Presiden yang menyelesaikan beberapa hal yang ingin dilakukan Presiden Yang. Sambil berbicara, kedua Yi yang digosok itu mulai bergerak ke bawah dengan tenang. Yang Xuan menghela napas. Jika dia tidak mengalami terlalu banyak hal sebelumnya, aku khawatir dia harus membuat Sunan menjadi hijau hari ini. Baiklah, itu saja. Yang Xuan dengan lembut mendorong tangan Liu, batuk 2 kali, dan berkata, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku tahu. Liu mengambil alih pembicaraan, judul ringan, aku akan merahasiakan identitas Presiden Yang. Yang Xuan tersenyum dan mengangguk. Dia semakin puas dengan Liu. Tampaknya wanita ini bukan hanya vas bunga. Dia suka berurusan dengan orang-orang pintar. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Sunan menelepon. Yang Xuan, di mana kamu sekarang? Ulang tahun nenek nanti dan minta kita pergi bersama. Sudah terlambat bagiku. Ketika kamu datang, siapkan beberapa hadiah ulang tahun. Baiklah, kirimkan aku alamatnya dan aku akan segera pergi. Yang Xuan menutup telepon dan berbisik bahwa wanita tua itu telah mengusir Sunan dari rumah Su. Mengapa kamu membiarkanku pergi ke pesta ulang tahun sekarang? Di pintu masuk restoran makanan laut, Sunan mengenakan gaun profesional yang dibuat khusus. Ketika dia melihat Yang Xuan datang ke sini dengan sepeda bersama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Kamu berkeringat. Bagaimana kamu bisa menghadiri pesta nanti? Sunan mengeluh. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, aku akan makan malam sebentar lagi. Mengapa kamu begitu rewel tentang hal itu? Ngomong-ngomong, bukankah wanita tua itu mengusirmu dari keluarga Su? Mengapa dia membiarkanmu pergi ke pesta ulang tahun sekarang? Sunan menghela nafas dan berkata, dia mungkin baru saja mengucapkan kata-kata marah sebelumnya. Jika kamu tidak mengatakan ini, naiklah dulu. Di aula di lantai 3, keluarga Su hampir tiba dan mengobrol dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Sunan dan Yang Xuan secara langsung dianggap sebagai udara, dan tidak ada yang mau memperhatikan mereka. Namun, ini sudah biasa bagi Sunan. Ketika dia masih sangat muda, ayahnya meninggal dan tidak ada pendukung di belakangnya. Dia selalu dikucilkan dan diabaikan oleh keluarga Su. Selain apa yang terjadi 2 hari ini, keluarga Su menaruh dendam padanya. Oh, beberapa orang benar-benar berkulit tebal. Mereka telah dikeluarkan dari keluarga Su. Masih ada muka. Pada saat ini, seorang wanita muda dengan gaun merah besar masuk ke ruangan. Halo, Saudari Su Mei. Melihat pria ini, keluarga Su bangkit dan menyapa. Su Mei berusia sekitar 26 atau 7 tahun. Dia adalah sepupu Sunan dan orang yang populer di mata wanita tua Su. Dia sangat populer di perusahaan. Keluarga Su memberinya muka. Dia melakukan perjalanan bisnis beberapa hari yang lalu dan baru kembali hari ini. Tetapi dia telah mendengar apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Dia selalu iri dengan kemampuan Sunan untuk bekerja. Dia sering menekan Sunan secara terbuka dan diam-diam. Dia harus mencari janggut setiap kali melihatnya. Nenek meneleponku. Sunan dengan tenang menjawab bahwa dia baik, tetapi itu tidak berarti dia pengecut. Nenek berkata dengan santai, kamu benar-benar percaya. Su Mei menatap Yang Xuan lagi dan berkata dengan suara melengking, oh, ini bukan menantu pekerja migran kita. Mengapa kamu di sini berpakaian seperti ini? Turun saja dari lokasi konstruksi. Keluar dari sini dan jangan mencemari lingkungan. Dia suamiku. Mengapa dia tidak bisa datang? Lagi pula,
Hari ini adalah pesta ulang tahun nenek, bukan pesta ulang tahunmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusir orang? Sunan berkata dengan tidak sopan. Tidak pantas membuat keributan. Pada saat ini, Nyonya Su juga masuk dari pintu. Nenek, sekelompok orang segera bangkit dan menyapa wanita tua itu dengan hormat. Ada apa tadi? Seperti apa bunyinya? Gumam wanita tua itu. Su Mei buru-buru berkata, Nenek, Sunan melakukan hal yang baik. Kami semua berdandan dengan rapi untuk ulang tahunmu hari ini, tetapi Yang Xuan datang dengan berpakaian seperti itu. Jelas dia tidak menghormatimu. Aku dengan baik hati mengingatkannya, dan Sunan membantunya memarahiku. Tidak begitu, Sunan baru saja akan membela diri. Wanita tua itu mengetuk lantai dengan keras dengan tongkatnya. Baiklah, jangan bicara lagi. Kacau sekali. Setelah mengatakan itu, dia melirik Yang Xuan dengan tatapan yang sangat menjijikkan dan berkata dengan samar, aku tidak bisa menyelidiki masalah beberapa hari yang lalu, tetapi itu tidak berarti kamu bisa duduk tanpa mengetahui dirimu sendiri. Sebenarnya, wanita tua itu tidak peduli dengan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, tetapi keluarga Chen telah hancur dan tidak lagi menjadi ancaman bagi keluarga Su. Kemampuan kerja Sunan selalu sangat baik. Dia harus naik ke atas di banyak bagian perusahaan. Terus terang, Sunan masih berguna bagi mereka sekarang. Pesta ulang tahun dimulai. Suasananya menyenangkan. Semua orang berusaha menyenangkan nenek tua itu. Nenek tua itu juga menikmati perasaan dipuji. Sebentar lagi saatnya untuk mengirimmu. Berat badan nenek tua itu di perusahaan sangat penting, jadi setiap hadiah sangat berat. Bahkan hadiah yang paling ringan sekalipun adalah rantai emas senilai puluhan ribu. Nenek, ini hadiah dariku. Sambil tersenyum, Su Mei mengeluarkan kotak besar berbentuk strip merah dan membukanya. Di dalamnya, ada sekujur tubuh berwarna merah, setebal ibu jari, mirip dengan sejenis rimpang tanaman. Kakak Su Mei, apa ini? Sekelompok orang bingung. Itu tampak seperti Cordyceps sinensis, tetapi Cordyceps itu jelas tidak begitu besar, dan penampilannya salah. Seluruhnya berwarna merah. Ini Cordyceps darah merah. Su Mei berkata dengan bangga, ini yang terbaik di antara Cordyceps. Aku menghabiskan lebih dari 500.000 dan meminta teman-temanku untuk membelinya. Desis. Mendengar ini, semua orang menarik napas. Lebih dari 500 juta, meskipun setiap keluarga dapat mengeluarkan uang sebanyak itu untuk keluarga Su, tidak cukup murah hati untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli hadiah. Su Mei telah menghabiskan banyak uang. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Meskipun wanita tua itu berkata demikian, wajah tuanya yang keriput telah berseri-seri dengan gembira. Su Mei tiba-tiba menoleh dan menatap Sunan dan Yang Xuan. Yin dan Yang tampak aneh. Di mana hadiahmu? Keluarkan dan biarkan semua orang melihat apa itu. Di mana hadiah yang kamu beli? Sunan dengan gugup menarik lengan Yang Xuan, karena itu adalah pemberitahuan sementara, dan kebetulan dia sedang sibuk hari ini, jadi dia tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah. Jadi dia meminta Yang Xuan untuk melakukannya. Apa-apaan ini? Yang Xuan diam-diam memarahi. Dulu, orang lain memberinya hadiah. Dia tidak pernah punya kebiasaan memberi hadiah, jadi dia lupa. Melihat ekspresi Yang Xuan, Su Mei langsung tertawa. Kalian berdua tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Pria ini, kenapa kalian begitu keras kepala? Dia datang tanpa bayaran, dan bahkan tidak membawa hadiah. Apa kalian tidak peduli pada nenek? Tidak seperti itu. Sunan segera menjelaskan, nenek, tidak seperti ini. Aku sudah meminta Yang Xuan untuk mempersiapkan hari ini, tetapi dia lupa. Aku akan menebusnya untukmu nanti. Jika kalian tidak tahan, jangan membuat alasan di sini. Su Mei menjerit dan menyela, aku akan menebusnya nanti. Pesta ulang tahun nenek hanya setahun sekali. Kenapa kalian tidak menebusnya tahun depan? Yang lain juga mencibir, keluarga ini terlalu pelit. Aku belum pernah melihat keluarga seperti itu. Aku lihat tahun depan, dan mereka mungkin harus menebusnya tahun depan. Aku belum pernah melihat pria yang kurang ajar seperti itu. Pada saat ini, Sunan berharap dia bisa menemukan celah untuk mengebor. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyesali bahwa dia tidak seharusnya menyerahkannya kepada Yang Xuan. Kami telah menyiapkan hadiahnya. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berkata, karena ini adalah hari ulang tahun nenek, Sunan tidak ingin membodohi orang seperti sebagian orang. Dia harus memberikan beberapa hadiah yang berharga, jadi butuh sedikit waktu,
tetapi tidak lama. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan kepada Zhang Gaoping.